Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu. Lalu seharap semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk mengikutinya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk pertolonganmu buat setiap kami bisa bertemu kembali di ibadah kami hari ini. Kiranya kami boleh belajar firman-Mu, dan biarlah pujian yang kami persembahkan ke hadapan-Mu Kau layakkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita nyanyi satu lagu ya adik-adik. Ayo bangkit berdiri. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan
adik-adik. Dan ini berhubungan dengan tema kita hari ini, dan kita nyanyikan satu lagu lagi. Kita juga pelajari lagu ini dan ambil makna dari lagu ini. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku, terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Adik-adik, ayo lipat tangan. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh belajar firman-Mu saat ini. Tuhan yang menolong kami, memberikan kami Roh Kudus-Mu, memberikan kami pemahaman, pengertian, dan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pakailah kami yang akan menyampaikan, demikian juga seluruh teman-teman yang sudah hadir dalam Gmeet dan juga yang nanti akan menyaksikan melalui YouTube. Kiranya Tuhan yang menolong dimanapun kami belajar firman-Mu ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kami hikmat-Mu, memberikan kami hati yang tenang, pikiran yang tenang untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 25 pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Panjangnya. Ya. Meskipun panjang, tapi saya akan menceritakan dan adik-adik boleh membaca secara lengkap nanti setelah kita ibadah. Tadi dari Kejadian pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dikisahkan firman Tuhan hari ini ada seorang tuan yang mempunyai 3 orang hamba. Tuan ini akan bepergian ke luar negeri. Jadi dia mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya ini. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Hamba yang kedua menerima 2 talenta. Hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Firman Tuhan mengatakan masing-masing 3 hamba itu memperoleh talenta sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah tuan itu pergi, apa yang dilakukan oleh ketiga orang hamba ini? Hamba yang pertama
mengambil 5 talenta itu dan menggunakannya, mengembangkannya, mengusahakannya, sehingga dia memperoleh keuntungan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengambil juga talenta yang diberikan tuannya itu, mengembangkannya, mengusahakannya, sehingga dia memperoleh keuntungan 2 talenta lagi. Hamba yang ketiga, apa yang dilakukannya? Apakah dia sama-sama seperti hamba yang pertama dan kedua? Tidak. Ya, adik-adik ya. Dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama dan kedua tadi. Tapi dia mengambil 1 talenta yang diberikan Tuhan ini. Dia pergi ke sebuah ladang mungkin ya gitu ya. Dia menggali tanah, mengorek-ngorek sampai dalam, lalu menyembunyikan talenta itu di situ. Baru menutupnya lagi, tutup sampai rata. Jadi menurut adik-adik, ketika tadi 1 talenta itu dikuburkan, disimpan di dalam tanah, apa yang terjadi? Bisa dia menjadi 2, 3, 4, 5, atau mungkin hilang karena terkubur, mungkin gak ada tempat atau bagaimana. Nah, ketika Tuhan itu setelah beberapa lama waktunya, dia pulang, lalu memanggil ketiga hamba itu, lalu mereka mengadakan pertanggungjawaban atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ini. Hamba yang pertama dipanggil, lalu dengan wajah yang gembira, yang tersenyum-senyum, membawa hasil yang sudah didapatkannya tadi, sudah berlipat ganda. Tadi dia punya 5 diberikan Tuhan, dan juga dia mendapatkan 5 lagi keuntungan, 5 talenta lagi keuntungan. Dia datang, Tuhan menanyakan kepadanya, tuannya datang menanyakan kepadanya, apa yang sudah kau lakukan dengan talenta yang saya berikan? Lalu hamba itu menjawab, Tuhan, ini 5 talenta yang Tuhan berikan, dan saya memperoleh 5 lagi talenta yang merupakan keuntungan dari apa yang sudah saya usahakan. Dan hamba ini menyerahkan. Jadi ada berapa, adik-adik? Jadi ada 10 talenta. Wow, sangat banyak ya. Nah, lalu itu diserahkan. Lalu Tuhan itu mengatakan kepada hamba yang pertama, kamu adalah hamba yang baik, hamba yang setia. Silakan kamu masuk bersama-sama dengan aku, katanya. Lalu Tuhan itu memanggil hamba yang kedua. Hamba yang kedua datang. Tuhan itu juga bertanya apa yang sudah dilakukan dengan talenta yang diberikan tuannya. Lalu hamba yang kedua itu menjawab bagaimana dia mengusahakan 2 talenta tadi yang diberikan oleh tuannya, lalu menyerahkan 2 talenta lagi sebagai keuntungan yang diperolehnya. Berarti hamba yang kedua itu memperoleh 4. Diserahkan, lalu Tuhan itu juga memuji apa yang sudah dilakukan oleh hamba kedua ini. Lalu Tuhan itu mempersilahkan hamba yang kedua bersama-sama masuk ke dalam rumah Tuhan itu. Hamba yang ketiga, tuannya itu panggil. Setelah dipanggil, tuannya belum bertanya, dia sudah mengatakan hal-hal kata-kata yang kurang enak didengar ya. Katanya kira-kira begini. Kata hamba yang ketiga ini, Tuhan itu adalah orang yang kejam. Tuhan meminta apa yang bukan milik Tuhan. Tuhan meminta dari apa yang Tuhan tidak tabur, katanya gitu. Hah? Tuannya heran dan juga marah
dengan hamba yang ketiga itu. Dan Tuhan itu meminta kembali apa yang sudah diberikan kepada hamba yang ketiga. Dan hamba yang ketiga itu, apakah bisa dia masuk ke rumah tuannya seperti hamba pertama dan kedua? Tentu tidak ya, adik-adik ya. Dia disuruh keluar. Dan bukan hanya itu saja, dia diberikan hukuman masuk ke dalam kurungan yang gelap di bawah tanah. Aduh, sedih sekali ya adik-adik ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Kalau kita menelusuri arti talenta, kalau di dalam kisah tadi Matius 25 ayat 14 sampai 30, talenta itu adalah uang, harta ya. Tapi kalau dalam kehidupan kita saat ini, talenta itu adalah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, talenta itu adalah potensi yang ada di diri seseorang, potensi tertinggi yang ada pada diri seseorang. Itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia ya. Potensi berarti itu bisa bakat, bisa kemampuan, bisa juga keahlian. Nah, adik-adik, tentu kita semua ini diberikan Tuhan talenta, diberikan Tuhan kemampuan. Adik-adik mungkin belum menemukan apa yang menjadi talentanya. Tapi ada mungkin yang sudah. Ada mungkin yang talentanya di musik, ada mungkin yang talentanya di bidang seni, ada mungkin talentanya di bidang pengetahuan. Ketika dia membaca satu buku misalnya, dia udah langsung ngerti, ya kan? Udah langsung ngerti, sudah langsung memahami apa yang ada dalam buku itu. Gitu. Ketika dia mempelajari satu hal juga, dia sudah langsung mengerti, dan dia juga bisa belajar tanpa ada yang mengajari. Nah, itu juga termasuk talenta ya adik-adik ya. Dan ada juga mungkin yang adik-adik kami di rumah, ketika misalnya talenta katakanlah tadi berupa seni, entah itu seni suara, seni tari, seni rupa, seni lukis, masih banyak ya adik-adik. Ketika itu tidak kita asah, ketika itu tidak kita gunakan, maka akan lupa. Dulu langsung punya teman, waktu SMA ya, SMA mereka ada belajar bahasa Jerman. Nah, dia udah bisa berbicara dengan percakapan sehari-hari dengan bahasa Jerman. Tapi ketika dia sudah kuliah, tidak ada yang diajaknya untuk berbicara bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman itu tidak digunakan, kan gitu adik-adik ya. Ketika selesai kuliah 4 tahun gitu kan, ketika ketemu lagi dengan orang Jerman, mau mengajak dia berbahasa Jerman, dia udah lupa. Nah, kira-kira seperti itulah pelajaran firman Tuhan hari ini yang bisa kita dapatkan. Ketika satu kemampuan, ketika satu keahlian, kecakapan atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita tidak kita gunakan, maka itu bisa hilang. Satu ayat yang boleh kita baca dari Matius 25 ayat 29. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Lause juga waktu pertama kali membaca ayat ini, Lause bingung. Lause bertanya ke hamba Tuhan, ke teman, diskusi kepada teman, dan Lause berdoa sehingga
arti sesungguhnya dari ayat ini bisa langsung ambil dan bisa langsung bagikan tadi. Itu suatu contoh yang bisa langsung sampaikan tadi. Demikian juga kita adik-adik di pengumuman di Sunday School beberapa minggu ini langsung sudah men-share kalau adik-adik ingin mengisi acara di Natal kita. Natal kita tahun ini juga masih dilaksanakan dengan secara virtual. Jadi apa yang menjadi talenta adik-adik kami, atau itu pun bukan merupakan keahlian adik-adik, tapi adik-adik memiliki keinginan untuk melayani Tuhan melalui pujian, melalui puisi, melalui penampilan yang lain, tarian. Adik-adik bisa gunakan itu. Gunakanlah kesempatan momen Natal ini untuk memuji Tuhan. Ayat hafalan kita itu dari Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Adik-adik boleh baca dan menghafalkannya di rumah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu hari ini Tuhan. Tolong kami supaya kami menemukan yang menjadi talenta kami. Tolong kami supaya kami bisa mengembangkan apa yang menjadi talenta kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan yang pimpin kami dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyi satu lagu terakhir. Berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu secara virtual melalui Gmail dan juga nanti ada yang akan melalui YouTube. Kiranya Tuhan yang menolong kami menjadi anak-anak yang Engkau pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan jadi anak-anak yang bisa menemukan apa yang menjadi talenta kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, terutama anak-anak kami, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dalam keseharian mereka, belajar di rumah dan juga belajar bertatap muka terbatas di sekolah. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang tua, demikian juga untuk lause-lause di Sunday School Gereja Kalang Kudus Pematang Siantar. Tuhan yang memulihkan keadaan kami juga bisa bertatap muka kembali ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan Yesus segala dosa dan pelanggaran kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa minggu depan.